Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sifat koligatif, larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Nah, sekarang kita akan latihan soal mengenai soal campuran ya, elektrolit maupun non-elektrolit. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Ada larutan 20% massa senyawa X. Dia diketahui non-elektrolit nih. Nah, berarti nanti dia nggak ada faktor I. Dalam air membeku pada suhu min 9,3 derajat Celcius. Nah, ini berarti titik bekunya ya, atau TF. KF-nya diketahui, yang ditanya itu MR senyawa X adalah, nah, kita nyari MR kan dari titik beku ya, kita dari belakang nih. TF itu adalah TF0 min delta TF. Nah, sedangkan TF0 adalah titik beku pelarut murni. Pelarutnya itu kan air. Nah, air membeku pada 0 derajat Celcius. Sehingga di sini TF-nya min 9,3, titik beku pelarut murni 0, min delta TF. Berarti delta TF-nya adalah 9,3 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa nyari MR-nya. Delta TF sama dengan M kali KF. Apakah ada I? Nggak ada ya, karena tadi kan non-elektrolit. Berarti dia nggak ada faktor Van Hoff-nya. Berarti cukup M kali KF. Delta TF-nya 9,3. M ini adalah molalitas. Nah, molalitas itu adalah gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Berarti 9,3 sama dengan gram terlarutnya. Di sini ada 20% massa senyawa X. Nah, kita jabarin dulu. 20% X itu kan artinya ada 20% X, sisanya berarti 80% air. Nah, ini kan 100%. Karena di sini nggak diketahui gram total, berarti kan kita bisa pakai asumsi. Asumsi kalau 100% itu sama dengan 100 gram. Nah, berarti kan massa X sama dengan 20 gram, massa airnya sama dengan 80 gram. X ini adalah zat terlarutnya, berarti di sini 20 per mR-nya dikali 1000 per gram pelarutnya adalah air, 80. KF-nya 1,86. Ini 4, ini 250, MR-nya berarti ketemunya 50 gitu ya. Nah, ini berarti MRX-nya adalah 50. Soal kedua, untuk menghasilkan 500 ml larutan yang memiliki tekanan osmotik 4,92 atm. Tekanan osmotik berarti ini Pi-nya. Pada suhu 27 derajat Celcius, ini berarti T, dibutuhkan massa glukosa sebanyak, yang ditanya itu masanya ya. Kita jabarin dulu lewat yang diketahui, Pi ini. Pi sama dengan M, R, T. Apakah ada faktor I? Kita lihat zat terlarutnya. Zat terlarutnya adalah glukosa. Kita kan tahu semua keluarga glukosa itu adalah non-elektrolit. Nah, berarti itu nggak ada I ya. Nggak ada I, berarti di sini nggak dikali I. Terus kita jabarin, Pi di sini 4,92. M ini adalah molaritas ya. Molaritas itu gram per mR dikali 1000 per V dikali R dikali T. 4,92 gramnya itu yang ditanya ya, massa glukosa. Berarti gram glukosa per mR, mR-nya adalah 180 dikali 1000 per volume larutan di sini adalah 500 dikali R. R ini ada tetapan 0,082 dikali T. T di sini 27 derajat Celcius. Nah, berarti kita ditambah dengan 273 biar jadi Kelvin ya. 300 Kelvin. Nah, berarti gram glukosanya adalah 6 gram. Soal selanjutnya,
Untuk mengukur kadar gula suatu sirup dapat diketahui dari titik didih larutan gula pentosa pada sirup tersebut. Pada sebuah pengukuran diketahui titik didih larutan gula tersebut adalah 102. Titik didih larutan berarti ini TB-nya ya, 102. Jika KB-nya diketahui, kadar gula dalam sirup tersebut adalah, kita dari yang ditanya dulu ya, kadar gula, itu persen massa gula ya. Nah, berarti untuk nyari persen massa gula ini kita butuh data massa gula per massa total dikali 100%. Massa gula, massa total dapat dari mana? Dapat dari ini nih. Titik didihnya kan diketahui ya, 102 derajat Celcius. Nah, di sini berarti kita bisa cari delta TB-nya. TB itu kan TB0 ditambah delta TB. Nah, berarti delta TB-nya adalah TB dikurangi TB0. Di sini adalah titik didih pelarut murni. Pelarutnya adalah air. Berarti air itu kan mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, berarti di sini 102 min 100. Berarti 2 derajat Celcius kenaikan titik didihnya. Berarti kita uraikan di sini delta TB sama dengan M kali KB. Apakah dia ada I? Kita lihat zat terlarutnya. Zat terlarutnya itu kan gula pentosa. Gula itu kan berarti glukosa ya. Berarti dia non elektrolit. Nah, berarti nggak ada faktor I. Berarti cukup M kali KB. Sekarang kita masukin datanya. Nah, berarti di sini delta TB-nya adalah 2. M ini molalitasnya dikali KB. KB-nya adalah 0,5. M-nya berarti sama dengan 2 per 0,5. Berarti 4. 4 ini adalah, kita kan sebelumnya udah bahas ya. M itu molalitas, itu bisa kita tulis mol terlarut per kilogram pelarut. Kalau molalitasnya 4, kan kita bisa tulis 4 per 1 ya. Itu sama dengan mol terlarut per kilogram pelarut. Nah, setelah kayak gini kan berarti kita bisa lihat, oh mol terlarutnya berarti 4, kilogram pelarutnya berarti 1. Berarti kita dapat data mol terlarut atau gulanya berarti sama dengan 4. Berarti kan kita bisa cari gram gulanya, sama dengan 4 dikali mr. 4 dikali 150, 600 gram. Yang kedua, kilogram pelarutnya adalah 1. Nah, berarti gram pelarut kan air ya, 1000 gram. Dari sini kita bisa dapat persennya. Persen gula, berarti kan di sini massa gulanya di sini dapat 600 per massa total, berarti massa gula plus massa air. 600 plus 1000, 1600. Dikali 100%. Ini hasilnya adalah 37,5%. Soal selanjutnya, benzena pada suhu kamar merupakan cairan yang memiliki titik didih 80 derajat Celcius. Pada suhu kamar berarti ini TB0 ya. Pelarutnya dia pakai benzen. Seorang siswa melarutkan 12,8 gram naftalen, ini berarti terlarutnya, dilarutkan dalam 500 gram benzen, ini pelarutnya ya. KF-nya diketahui, KB-nya diketahui, yang ditanya titik didih larutan, berarti TB ya. Nah, kita uraikan dulu dari belakang. TB itu sama dengan titik didih pelarut murni ditambah kenaikan titik didihnya. Titik didih pelarut murni udah ada, berarti kita cari delta TB-nya. Delta TB sama dengan M kali KB. Di sini terlarutnya adalah naftalen. Naftalen itu berarti non elektrolit. Nah, berarti di sini nggak ada faktor I ya. Berarti cukup delta TB sama dengan M kali KB. M berarti gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut dikali KB. Gram terlarutnya di sini yang terlarut adalah naftalen 12,8, mr-nya 128 dikali 1000 per gram pelarutnya adalah benzen 500 gram.
dikali KB-nya di situ 2,5. Ini 0,1, ini 2, 5 berarti 0,5 derajat Celcius. Kenaikan titik didihnya 0,5 derajat Celcius. Berarti karena yang ditanya titik didih itu adalah TB. Berarti TB sama dengan TB0 plus delta TB. Apakah TB0 100? Enggak ya, karena di sini pelarutnya adalah benzen. Dia punya titik didihnya 80 derajat Celcius. Berarti ini TB0-nya 80. Ditambah kenaikannya adalah 0,5. Berarti titik didihnya 80,5 derajat Celcius. Jadi TB0-nya ini tergantung dari pelarutnya ya. Soal selanjutnya, pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak 34,8 gram kalium sulfat dilarutkan dalam air hingga volumenya 900 ml. Larutan yang terbentuk memiliki tekanan osmosis sebesar, yang ditanya berarti Pi ya. Kita uraikan dulu dari yang ditanya. Tekanan osmosis Pi itu sama dengan mRT. Apakah ada I? Kita lihat dulu zat terlarutnya dia. Terlarutnya adalah kalium sulfat. Kalium adalah K, dia golongan 1 berarti K+. Sulfat itu berarti SO4 2-. Nah, berarti kita cukup kali silang nih. Muatannya dijadikan indeks. Jadinya K2SO4 1. Berarti K2SO4. Kita tahu K itu golongan 1 ya. 1A, udah pasti dia elektrolit. Di sini juga ada fraksi SOX-nya, berarti dia elektrolit. Berarti di sini ada faktor I. Nah, I-nya itu berapa? Karena di sini nggak diketahui derajat disosiasinya berapa, maksudnya yang terurai berapa persen, berarti di sini K2SO4 itu terurai sempurna. Nah, terurai sempurna berarti I sama dengan N, atau jumlah ion. Di sini jumlah ionnya tinggal dihitung. K-nya di sini ada 2, SO4-nya di sini ada 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti I sama dengan 3. Sekarang kita balik ke sini. M ini adalah molaritas ya. Gram per mR dikali 1000 per V dikali R dikali T dikali I. Gram terlarutnya di sini ada 34,8. mR-nya adalah kalium sulfat K2SO4. mR-nya adalah 174 dikali 1000 per V, volumenya 900 dikali R di sini 0,082, ini tetapan ya. Dikali T-nya di sini 27 derajat Celcius, berarti kita jadiin Kelvin. Ditambah 273 ya, 300 Kelvin. Dikali I-nya ada 3. Coret-coret, ini 3, ini 1, ini 0,2, 200 dikali 0,082, 16,4 atm. Nah, tekanan osmosisnya adalah segini ya. Soal selanjutnya, larutan 44 gram FeOH 2 kali dalam 200 gram air, berarti ini terlarut, airnya adalah pelarut, hanya terionisasi 50%. Nah, ini berarti diketahui alfanya. Dia nggak terionisasi sempurna. Jika tetapan kenaikan titik didih molal atau KB-nya itu 0,52, besarnya kenaikan titik didih. Kenaikan berarti kan delta ya, titik didih berarti TB. Yang ditanya berarti delta TB. Kita langsung uraikan dari yang ditanya. Delta TB sama dengan M kali KB. Apakah ada faktor I? Kita lihat. Terionisasi 50%, ada alfa, berarti dia ada I-nya ya. Nah, I-nya ini karena ada alfa 50%, berarti kita pakai rumus 1 plus N-1 dikali alfa. N ini adalah jumlah ion. Nah, kita uraikan 1 plus jumlah ionnya FeOH2. Fe-nya di sini ada 1, OH-nya di sini ada 2. Nah, berarti 1 plus 2 adalah 3. 3 min 1, alfanya 50%, berarti 0,5. 1 plus 2 dikali 0,5, 1. Berarti I-nya adalah 2. Kita masukin ke sini. M-nya ini adalah molalitas, berarti gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali KB dikali I. Gram terlarutnya adalah 44 gram. MR-nya FeOH 2 kali adalah 90.
dikali 1000 per gram pelarutnya, di sini pakai air 200 gram. Dikali KB, KB-nya adalah 0,52, dikali I, I-nya 2. Nah, berarti ini coret 5, nanti ketemunya 2,54 derajat Celcius. Berarti kenaikan titik didih larutannya adalah 2,54 derajat Celcius. Soal selanjutnya, sebanyak 5 gram senyawa elektrolit biner. Nah, kita flashback di kelas 1 ya. Elektrolit biner itu artinya jumlah ion atau N-nya sama dengan, kalau biner kan berarti 2. Dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Larutan yang terbentuk memiliki tekanan osmotik, berarti ini P. Besarnya derajat ionisasi senyawa elektrolit tersebut adalah derajat ionisasinya, berarti alfanya berapa? Alfa ini kita uraikan dari belakang. Alfa kan kita bisa cari dari I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Nah, berarti kita bisa cari dari I. I dapat dari mana? Dari tekanan osmotiknya ya. Kan P sama dengan MRT. Karena dia elektrolit, berarti kan ada I-nya. Kita uraikan. P di situ ada 2,46. M-nya ini molaritas ya. Gram per mr dikali 1000 per V. Dikali R, dikali T, dikali I. 2,46 gramnya di situ ada 5 gram. MR-nya di situ ada 160 dikali 1000 per volumenya 500 ml. Dikali R, ini ada tetapan 0,082. T-nya adalah suhu, suhunya 27 derajat Celcius. Tapi kita jadikan Kelvin dulu ya. 300 Kelvin dikali I yang kita cari. Nah, berarti di sini I-nya ketemu 1,6. I ketemu 1,6, kita uraikan kayak gini. I itu sama dengan 1 plus N-1 alfa. 1,6 sama dengan 1 plus N-nya tadi elektrolit biner, berarti N-nya 2. 2 min 1 alfa. 2 min 1 kan 1 ya, berarti ini alfa. Satunya kita pindah ke sini. Berarti 1,6 min 1 sama dengan alfa. 0,6 sama dengan alfa. Jadiin persen, berarti alfanya sama dengan 60%. Berarti derajat ionisasi adalah 60%. Oke, alhamdulillah sampai segitu dulu latihan soalnya. Nanti kita perbanyak latihan soal lagi ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.